Oke, ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan fisika mekanika yang panas. Kita sampai pada pertemuan ke-12, di mana kita hari ini akan fokus pada pembahasan mengenai temperatur atau suhu, ya. Kemudian kalor, serta hukum pertama dari termodinamika. Oke, jadi pertama-tama terkait dengan temperatur, kita melihat bahwa secara atomic scale, ya, skala atomik, ya. Jadi dari suatu material itu terdiri dari molekul dan terdiri atas atom, ya. Jadi atom dan molekul itu bisa diukur dengan menggunakan atomic mass units atau satuan mass atom, yang mana ini pada dasarnya didefinisikan sebagai massa dari atom karbon 12. Ya. Jadi massa dari atom karbon 12 ini itu 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Ya. Kemudian kita biasa melihat adanya Brownian motion itu terjadi pada atom skala molekuler atau material skala atomik. Oke, jadi bagaimana mikroskopik scale atau skala mikroskopik dari suatu bahan itu terdiri dari ada 3 fase, gitu ya. Ada fase padat, fase cair, dan fase gas. Yang mana fase-fase ini berbeda dari susunan atomnya. Ya. Untuk benda padat itu relatif teratur dan jarak antar atomnya ini relatif konstan atau relatif sama, ya, teratur. Sedangkan untuk liquid ini akan lebih mudah mendekat satu sama lain, gitu ya. Tapi jaraknya masih relatif dekat. Sementara untuk benda gas itu jarak antara atomnya relatif jauh. Nah, jadi pada dasarnya, ya, perilaku dari ketiga benda ini berbeda-beda. Ya. Ada padatan, zat cair maupun zat gas. Sehingga teori mekanika terkait benda ini juga berbeda. Ada mekanika padatan maupun mekanika fluida, ya, cair maupun gas. Gitu. Dan kita juga memahami bagaimana kinetika dari gas. Ya, nanti akan ada bab tersendiri. Oke, dalam bahasa ini kita akan fokus dulu pada temperatur, ya, atau suhu. Jadi pada dasarnya temperatur ini adalah suatu nilai, ya, atau besaran yang bagaimana suatu benda itu dinyatakan panas atau dingin. Ya. Biasanya kan kalau kita merasakan, ya, suhu udara di sekitar kita itu panas, artinya apa? Kita merasa gerah, gitu ya. Jadi suhunya tinggi. Tapi kalau kita kedinginan, itu artinya suhunya rendah. Jadi kalau misalkan mungkin pernah keluar negeri, biasanya kalau musim panas, sekitar bulan Juni, ya, kalau di daerah utara itu suhunya tinggi, ya, bisa sampai 40 derajat, ya. Tapi kalau musim dingin itu sangat jauh sekali, suhunya rendah bisa sampai 0, ya. Jadi akan terasa sekali dinginnya. Jadi suhu ini mengatur bagaimana derajat panas dari suatu benda. Ini kita sebut sebagai temperatur, ya. Nah, hampir semua material, ya, kebanyakan material itu mereka mengalami ekspansi atau mengalami perubahan panjang, perubahan volume, atau perubahan luas, ya, ketika dipanaskan. Sebagai contoh nanti ada kasus metal atau logam, gitu. Jadi kalau kita panaskan dia bertambah panjang. Nah, itu artinya apa? Mengalami thermal expansion, pemuaian, ya. Kemudian termometer. Termometer itu adalah suatu instrumen. Kemudian pakai mengukur temperatur itu yang kita sebut sebagai termometer. Jadi
sifat dari termometer ini itu menggunakan suatu bahan yang bisa berubah terhadap temperatur. Ya, jadi kalau kita bisa baca berapa skalanya ya, itu karena sifat bahan tadi. Nah, kalau sekarang mungkin lebih ke termometer yang menggunakan radiasi, termogan. Jadi ya, kita tembakkan ke dahi gitu ya, atau kita pencet gitu, kemudian terlihat nah, berapa derajat gitu suhunya ya. Nah, zaman sekarang sudah pakai yang seperti itu. Jadi menggunakan apa sifat radiasi. Nah, nanti akan kita bahas juga bagaimana sifat radiasi. Ya. Tapi kalau zaman dulu orang menggunakan termometer ini itu berdasarkan prinsip hukum keenam termodinamika. Jadi disentuhkan. Jadi ketika ada benda kita sentuhkan dengan suatu alat, ya, nanti dari alat itu akan memuai. Ya. Jadi bisa alkohol atau rasa ya, nanti kelihatan suhunya berapa ya. Gitu. Nanti bisa dibaca dari skala termometernya. Oke, suhu dan termometer. Ya. Jadi pada dasarnya termometer yang digunakan sekarang ini terdiri dari cairan yang berada di dalam suatu kaca. Ya. Jadi cairan di dalam suatu kaca ataupun juga menggunakan keping bimetal, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Nah dari sini nanti bisa lihat ketika dia mulai dia akan kebaca skalanya berapa. Terus kemudian juga bisa menggunakan keping bimetal. Jadi ketika dipanaskan ini dia mengalami perubahan panjang, ya, panjangnya meningkat. Nah itu nanti bisa digunakan sebagai termometer. Ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa sekarang juga digunakan termometer radiasi tadi ya, menggunakan skala apa cara radiasi. Jadi bisa dibaca suhunya dengan memanfaatkan prinsip radiasi. Oke, nah kemudian bagaimana mengubah skala ya? Jadi saya rasa ini mungkin sudah pernah ya, bagaimana untuk mengubah skala, misalkan dari skala Celsius ke skala Fahrenheit, ya, ataupun ke skala Kelvin. Nah, jadi skala Kelvin ini adalah skala yang dipakai sebagai skala satuan internasional untuk suhu. Ya. Jadi Celsius ataupun Fahrenheit itu biasanya tergantung dari negaranya. Kalau di Indonesia mungkin lebih sering menggunakan Celsius, gitu ya. Tapi kalau di negara lain lebih suka menggunakan satuan lain yaitu Fahrenheit. Nah, jadi caranya adalah menggunakan ada istilahnya triple point, gitu ya, titik di mana air itu bisa berubah fase menjadi es, menjadi cair, menjadi padat, menjadi gas. Terus kita gunakan sebagai acuan. Di sini 0 derajat itu menunjukkan freezing point dari air. Jadi freezing point dari air itu ketika air berubah fase dari cairan menjadi cair menjadi benda padat. Nah, 0 derajat Celcius itu ekivalen dengan 32 derajat Fahrenheit. Ya. Terus kemudian titik didih air itu adalah di 100 derajat Celcius. Jadi air itu kan kalau dipanaskan akan menguap ya. Apalagi kalau di atas 100 derajat Celcius. Nah, di sini 100 derajat itu ada perubahan fase. Antara 0 sampai 100 ini fasenya adalah liquid atau cair. Tapi di atas 100 itu dia mengalami penguapan. Ya. Jadi 100 derajat Celcius itu adalah titik didih air. Ya. Nah, kemudian adalah pemuaian dari benda padat. Jadi benda padat ini ketika dipanaskan dia akan mengalami perubahan panjang, bertambah panjang ya, sebesar delta L. Jadi perubahan panjang sebesar delta L ini itu setara dengan L0. Ya. L0 ini menyatakan panjang mula-mula dikali dengan alfa. Alfa ini yang kita kenal sebagai koefisien muai panjang, ya. Atau koefisien of linear expansion. Dan delta T ini adalah perubahan suhu. Gitu. Jadi kita bisa ukur ya. Ketika suhunya dinaikkan, katakanlah berapa derajat Celcius, nah itu perubahan panjangnya berapa. Ya. Contohnya apa? Rel kereta api gitu ya. Rel kereta api itu sering sekali terjadi fenomena pemuaian. Ya. Jadi ketika dia panas, kena suhu udara panas, dia akan muai.
Nah, beberapa waktu lalu sempat ada korban tuh. Ya. Jadi ketika relnya itu memuai, jadi bengkok gitu ya. Terus ada kereta api melaju dengan kecepatan tinggi, ternyata tidak bisa dihindarkan apa keluar dari rel gitu, kereta apinya. Itu menyebabkan kecelakaan kemarin ya. Jadi karena pemuaian rel, nah ini juga eh, akibat dari pemuaian. Ketika dipanaskan, panjangnya bertambah. Gitu. Jadi delta T itu merupakan perubahan suhu ya. Sementara alfa ini adalah koefisien muai panjang ya. Koefisien of linear expansion. Jadi T0 itu menyatakan suhu awal ya. Kemudian T itu menyatakan suhu akhir. Jadi perubahan suhunya itu adalah T dikurangi T0. Itu disebut sebagai delta T kan. Nah, itu untuk benda yang sifatnya batang gitu ya, ataupun balok gitu ya. Kita bisa lihat pemuaian perubahan panjang berapa. Nah, bagaimana kalau ada benda yang bentuknya seperti apa eh, lingkaran atau seperti cincin begitu ya. Nah, itu kalau memuai gimana? Itu apakah memuainya ke dalam dan sekaligus keluar gitu, atau memuainya cuma keluar saja? Nah, kira-kira gimana? Nah, ini nih kondisi A ya. Itu kira-kira kan kalau dipanaskan akan bertambah keluar dan ke dalam atau keluar saja ya. Gitu gimana, nah itu pertanyaannya. Ternyata kalau ada benda seperti ini ya, itu ketika dipanaskan ternyata dia tidak mengalami perubahan ke dalam, jadi artinya dia hanya keluar, kebanyakannya ke arah sana ya. Jadi ini ketika dipanaskan tidak mungkin pada akhirnya dia akan mengecil gitu celahnya, tapi dia justru akan memuai ke arah sana ya. Itu kalau sifat dari logam. Oke, jadi pemuaian ini ya itu bergantung dari jenis bahan. Ya. Maka di sini mendapatkan seperti aluminium, tembaga, emas, ya, besi, kemudian kaca, ya, ataupun benda cair seperti rasa, gliserin, etil alkohol, air. Ya. Itu masing-masing memiliki, kalau benda padat memiliki koefisien linear expansion. Ya. Jadi pemuaian koefisien muai panjang. Sementara benda cair itu bisa mengalami pemuaian volume. Jadi volume bisa bertambah. Makanya kan kalau misalnya kita punya wadah gitu ya, berisi cairan, kemudian dipanaskan, pada akhirnya ada sebagian cairan tumpah. Ya. Kenapa? Karena pemuaian cairan itu lebih cepat, bahkan daripada benda padatnya, sehingga akan ada cairan yang tumpah. Ya. Oke, jadi kemudian hukum gas dan absolute temperature. Ya. Jadi absolute temperatur itu adalah suhu absolut ya. Yang kita kenal dalam satuan Kelvin yaitu 0 Kelvin. Ya. Nah, hubungan antara volume, tekanan, dan temperatur ini, serta massa dari suatu gas, itu kita kenal sebagai persamaan keadaan, ya, atau equation of state. Jadi berdasarkan Boyles ini, dia mengatakan bahwa volume dari suatu gas itu akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Ya. Artinya kalau ditekan semakin besar, volumenya makin kecil. Ya kan? Nah, jadi volume di sini berbanding terbalik dengan pressure. Ya. Nah, kemudian volume itu sendiri itu proporsional dengan suhu atau temperatur ya. Jadi kalau semakin besar temperaturnya, maka volumenya semakin besar. Ya. Jadi berbanding lurus antara volume dengan temperatur. Ya. Oke, jadi ini sebagai contoh ya, ekstrapolasi dari volume.
menjadi 0 pada suhu minus 273 derajat Celcius. Nah, jadi suhu ini itu kita kenal sebagai 0 Kelvin atau eh, temperatur mutlak, ya, absolute temperature. Jadi volumenya bakal 0, ya, kalau dia 0 Kelvin. Gitu. Sehingga kita bisa dapatkan hukum gas dan suhu mutlak. Ya. Konsep dari suhu mutlak ini kita gunakan untuk mendefinisikan skala yang kita kenal sebagai skala Kelvin. Jadi skala ini itu berangkat dari 0 Kelvin itu pada titik absolute zero. Jadi 0 Kelvin tadi sama dengan minus 273,15 ya, derajat Celcius. 273,15 derajat Celcius. Kemudian freezing point atau titik beku dari air itu adalah 273,15 Kelvin. Sementara itu titik didihnya ya, masih ya. Ya, titik didihnya adalah 373,15 Kelvin. Jadi di sini ada freezing point dan boiling point ya. Kalau kita gambarkan di 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius itu adalah titik beku dan titik didih air ya. Nah, ini setara dengan 273,15 Kelvin dan 373,15 Kelvin. Gitu ya. Nah, kalau Fahrenheit berapa tadi? 212 derajat Fahrenheit dan 32 ya. 32 derajat Fahrenheit. Nah, Kelvin itu biasanya orang tidak menggunakan derajat, ya. Jadi langsung K Kelvin. Tapi kalau Celsius, Fahrenheit itu menggunakan derajat. Biasanya tergantung dari referensi ya, atau bukunya ya. Tapi sebagian besar itu tidak pakai derajat tadi ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Kelvin ini pada dasarnya dia didefinisikan dari sini. Dia kan definisi ya. Jadi satu Kelvin ini definisikan minus 273,15 derajat Celcius ya. Nah, itu hasil dari ekstrapolasi ya. Hasil dari ekstrapolasi volume tadi ya. Sehingga yang ini kita kenal sebagai absolute temperature atau absolute zero kan. Tinggi 0 Kelvin. Oke. Nah, sehingga tadi bahwa pressure berbanding lurus dengan temperatur ya, dan volume juga berbanding lurus dengan temperatur. Tapi pressure berbanding terbalik dengan volume, ya kan? Ya. Jadi P itu berbanding terbalik dengan volume. High pressure berbanding lurus dengan temperatur, volume berbanding lurus dengan temperatur. Sehingga nanti kita akan dapatkan equation of state, sama keadaan dari surat hukum gas. Ya. Dan sudah dapatkan di sini adalah PVT itu konstan. Jadi karena di sini surat konstan, tapi T-nya di sini dalam tanggal Kelvin. P-nya pressure kanan dalam satu Newton per meter kuadrat, volume dan T-nya adalah suhu atau temperatur itu dalam satuan Kelvin. Nah, sementara itu konstanta ini kita definisikan sebagai mol dikalikan dengan R. Di mol gas itu ada berapa? Jadi gas. Jadi R ini menyatakan
jumlah besar ya, dalam satu mol. Sementara R ini kita kenal sebagai tetapan gas ideal. Ini sebagai tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal itu 8,314 joule per mol Kelvin. Atau kalau menggunakan liter atmosfer juga bisa ya. Liter atmosfer per mol Kelvin itu jadinya 0,082 ya. Ini menyatakan guna zat. Ini yang kita kenal sebagai persamaan keadaan gas ideal. PVNRT. Ya, jadi PVNRT ini disebut sebagai persamaan keadaan. Persamaan keadaan gas ideal. Nah, nanti kalau kita bahas lebih lanjut ya, gas ideal ini dalam materi teori kinetika gas. Ya. Nanti mungkin kan Pak ya, pada sini pakai gas ideal ini. Ya. Jadi ciri-cirinya apa saja yang termasuk gas ideal. Jadi gas ideal itu kita mengabaikan interaksi antar molekul. Ya. Nah, sehingga kalau kita kombinasikan tadi ya, bahwa PV berbanding lurus dengan temperatur. Ya. Jadi ternyata PV ini sesuatu dikali T, gitu kan. Jadi sesuatunya ini apa ya? Nah, ini yang kita dapatkan yaitu mol dari suatu gas itu massa dibagi molecular mass atau nomor massa atom relatif ya, dalam gram per mol. Ya seperti contohnya kalau hidrogen itu 2 gram ya. Neon dan karbon dioksida itu 44 gram. Sementara neon ini adalah 20 gram. Ya. Ya, jadi kita dapatkan persamaan gas ideal. Ya. Jadi persamaan keadaan gas ideal ini R-nya adalah 8,315 atau 8,314 ya. Atau kalau dalam satuan liter atmosfer per mol Kelvin itu adalah 0,0821 ya. Itu dalam satuan liter atmosfer per mol Kelvin. Atau bisa juga dalam satuan kalori ya. Jadi satuan kalori joule ataupun kalori ini kan satuan energi ya. 1,99 kalori per mol Kelvin ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan persamaan gas ideal ya. Ya, lupa deh ya. Oke, ya, jadi fokus kita hari ini adalah membahas mengenai kalor atau panas. Energi panas ini merupakan salah satu jenis energi ya, seperti energi yang lain, misalkan energi listrik, energi mekanik, energi kinetik, potensial ya. Oke, jadi pada dasarnya panas ini bisa mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalkan kita punya air dan es batu, ya, katakanlah air panas, eh, katakanlah air panas itu suhunya misalkan 90 derajat Celcius, ya. Kita masukkan es batu yang suhunya itu 0 derajat. Nah, lama-kelamaan itu akan terjadi kesetimbangan termal ketika sudah tidak ada transfer panas atau energinya sudah sama, ya. Atau dengan kata lain suhunya sudah sama, gitu. Ya, jadi kalor ini atau heat ya dalam bahasa Indonesia disebutnya kalor, atau dalam bahasa Inggris disebutnya heat. Itu pada dasarnya
merupakan satuan energi, salah satu bentuk energi, ya. Itu dinyatakan dalam satuan kalori atau satuannya juga bisa juga joule, ya. Jadi satu kalori ini merupakan suatu energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu dari 1 gram air dengan kenaikan suhunya 1 derajat Celcius, gitu. Itu disebut sebagai satu kalori, ya. Oke, jadi ini bagaimana kita menghitung, ya, satu kalori. Ya, jadi eksperimen ini misalkan kita punya suatu benda dengan berat tertentu, ya, weight, kemudian kita hubungkan dengan katrol dan gunakan untuk memutar, ya, mutar ini. Di sini ada mechanical equivalent. Nah, satu kalori itu nilainya sama dengan 4,186 joule, atau 1 kilokalori itu sama dengan 4,186 kilojoule, ya. Jadi kalori dan joule itu merupakan satuan dari energi, ya. Termasuk dalam kalori ini, ya, atau energi panas itu juga menggunakan satuan kalori. Ya, pada dasarnya energi kalor atau kalor, ya, itu bisa berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke yang lebih rendah, ya. Atau dalam hal ini terjadi apa? Perbedaan temperatur, gitu, ya. Jadi temperatur dari gas itu nanti bisa dihitung dengan menggunakan teori kinetika gas, ya. Nanti ada teorinya sendiri, ya, bagaimana untuk mengukur energi kinetik maupun temperaturnya, ya. Oke, jadi jumlah total energi yang berada dalam suatu molekul itu kita kenal sebagai internal energy. Jadi internal energy itu bisa dibayangkan bentuknya misalkan gas, ya. Jadi kalau kita total semua energi kinetiknya, yaitu yang kita kenal sebagai energi kinetik, internal energy, ya. Atau energi dalam, internal energy. Jadi bayangkan misalkan dalam suatu bambu atau belum wadah, gitu, ya. Jadi bayangkan yang molekul-molekul gas yang bergerak di dalam gas itu, di dalam wadah ini. Nah, total dari energi kinetik ini yang kita kenal sebagai energi dalam atau internal energi, ya. Nah, sedangkan temperatur itu dihitung berdasarkan rata-rata energi kinetik, ya. Nah, internal energi itu merupakan total energi dari semua molekul dan kalau yang transfer itu karena perbedaan temperatur tadi. Jadi di sini ada perbedaan temperatur, maka eh, terjadi energi nol, ya, atau itu. Ya, jadi kalau kita bayangkan, ya, kemarin mungkin kita sudah pernah belajar energi kinetik. Jadi energi kinetik adalah setengah m v kuadrat, ya. Setengah v kuadrat. Itu kan satu partikel, ya. Itu satu partikel energinya adalah setengah v kuadrat. Jadi kalau di dalam ruangan ini ada sejumlah n partikel, ada sejumlah n partikel, n-nya itu bisa miliaran, gitu, ya. Karena kan dalam suatu teori kinetika gas itu nanti jumlah partikelnya, ya, satu mol itu kan senilai bilangan Avogadro, ya. Dan kalau misalnya satu mol itu 6,02, ya, kali 10 pangkat 23. Jumlah partikelnya ada segitu. Jadi energi dalam ini adalah total dari energi kinetik setengah V kuadrat. Nah, di sini pakai bar karena dia merupakan rata-rata kecepatannya. Nah, nanti kita bisa mengukur atau bisa menghitung, ya, kecepatannya ini berapa. Dan nanti kita kenal sebagai teori kinetika gas. Jadi energi dalamnya ini nilainya sama dengan ini, 3/2 nRT, ya. Jadi energi dalam ini, ya,
Karena kita lihat suatu gas itu dalam skala atomik ataupun molekuler, itu selain dia bergerak translasi, dia bisa berotasi juga, bisa mengalami berotasi dan vibrasi putaran. Sehingga dalam gas ini nanti ada faktor energi kinetik translasi, kemudian energi kinetik rotasi dan vibrasi. Oke, berikutnya adalah specific heat. Jadi atau kalor jenis ya. Jadi kalor jenis ini kita definisikan sebagai C kecil. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu ya, dari 1 kilogram air ketika naik suhunya 1 derajat Celcius. Nah, itu kita kenal sebagai kalor jenis atau specific heat. Nah, lagi-lagi kalor jenis ini bergantung pada jenis bahan ya, atau jenis material. Nah, di sini contohnya adalah eh, benda padat maupun benda cair ya. Ada aluminium, alkohol, tembaga, kaca, ya. Kayu, air. Air itu beda-beda. Kalau es di suhu di bawah 0 derajat ya, katakan misalnya min 5 derajat Celcius, itu untuk menaikkan suhu derajat itu butuh setengah kalori. Ya. Kalau air itu 1 kalori, sementara uap itu 0,48. Dan tubuh manusia rata-rata itu memiliki kalori jenis sebesar 0,83 ya, kalori per gram derajat Celcius. Nah, jadi Q besar ini sesuai kalor ya, yaitu massa dikali C, kalori jenis kali dengan delta T. Nah, berikutnya adalah kalorimetri ya. Jadi kalorimetri ini berada dalam suatu sistem tertutup, tidak ada massa yang masuk maupun yang keluar, tapi bisa jadi energinya berubah, gitu ya. Jadi ada sistem terbuka. Kalau sistem terbuka itu artinya apa? Massanya kemungkinan bisa keluar masuk. Kemudian kalau sistem terisolasi, itu sistem tertutup dan tidak ada energi yang ditransfer. Itu disebut sebagai sistem yang terisolasi. Ya. Jadi untuk sistem yang terisolasi, di sini bisa kita buat ya, energi yang keluar eh, dari satu bagian ke bagian yang lain, gitu ya. Jadi tidak ada energi yang keluar sistem, tapi hanya berpindah di dalam sistem sendiri. Ya. Oke, jadi mungkin kalorimeter seperti ini ya, bentuknya. Ada air, ada stirrer, termometer. Ya. Jadi dalam sistem ini dia tidak terjadi transfer energi dari dalam keluar atau sebaliknya, ya. Dari luar ke dalam ini, tapi hanya terjadi di dalam sistemnya sendiri. Ya. Nah, kemudian dari eksperimen ini nanti kita bisa tentukan ya, specific heat dari sampel. Oke, ya misalkan di sini grafik ya, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu ataupun mengubah wujud dari suatu zat. Nah, kita lihat di sini bentuknya es itu ketika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Kemudian ketika di 0 derajat Celcius, ini akan berubah. Terjadi perubahan dari es menjadi air. Ya. Kemudian di fase 0 derajat sampai 100 derajat Celcius itu adalah fase cair. Nah, di sini jadi air. Nah, tapi ketika dipanaskan terus-menerus, di sini juga kalau kita memberikan kalor ya sebesar ini, maka akan ada air yang menguap, berubah menjadi steam ya, menjadi uap. Nah, terus terus menerus pada akhirnya nanti akan ada perubahan ya, perubahan wujud di sini ya. Jadi ketika sudah 100 derajat, nah ini menjadi uap ya.
Dan di atas 100 derajat Celcius itu adalah semuanya pada fase gas, pada fase sudah tidak liquid lagi. Ya. Itu yang kita kenal sebagai kalor laten, ya, latent heat. Jadi kalor laten ini adalah kalor yang atau energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase dari suatu benda atau material. Ya. Misalkan dari cair menjadi gas tadi. Jadi pada saat fase itu tidak terjadi perubahan temperatur. Ya. Misalkan di 0 derajat, ini dari es menjadi air, di sini tidak mengubah temperatur. Ya. Begitu pula di 100 derajat Celcius ini. Jadi 100 derajat ini perubahan dari air menjadi uap. Ya. Ternyata butuh besar ya, lumayan. Ini sekitar berapa ini? 540 kilokalori. Ya. Itu kalori yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap. Nah, kalor laten kita kenal ada dua macam. Ya. Pertama LF. Jadi laten F-nya itu adalah fusion. Jadi fusion itu artinya penggabungan ya. Jadi dari apa? Liquid menjadi solid itu fusion, dia menjadi padat. Gitu. Jadi besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kilogram material dari padat menjadi cair. Itu adalah kalor laten fusion. Dan yang kedua adalah kalor laten vaporization. Jadi kalor laten penguapan. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kilogram material dari cair menjadi uap. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil yang gampang kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan air. Air itu kan melting point-nya 0 derajat Celcius. Jadi kalau apa padat menjadi padat ya, kita kasih kalor perubahan gitu ya, 79,7 ini dia akan berubah dari padat menjadi cair. Tapi untuk menguapkan air itu butuh kalor sebesar 539 kilokalori per kilogram. Jadi jauh lebih besar kalori yang kita butuhkan untuk mengubah air menjadi gas daripada mengubah es menjadi air. Gitu ya. Jadi kalorinya lebih besar. Jadi dari ini bisa kita lihat. Dan yang lainnya, misalkan di sini ada besi, gitu ya, perak, alkohol maupun nitrogen. Jadi besar kalor laten itu dinyatakan sebagai massa dikali kalor laten. Ya. Jadi besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah fase dari suatu benda, ya, itu bergantung pada massa dan kalor latennya, M dikali L. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Jadi kalor pada dasarnya ada dua macam ya. Ada kalor apa? Kalor untuk merubah suhu dari suatu zat, ya kan? Jadi kalau kalor untuk merubah suhu dari suatu zat, kita gunakan I sama dengan MC delta T. Nah, kalau untuk merubah fase adalah M dikali L. Ya. Jadi ada dua macam kalor. Ya secara umum seperti itu ya. Jadi untuk mengubah fase dari suatu benda maupun merubah suhunya. Ya. Nah ini tergantung pada keadaannya. Misalkan tadi air ya, padat dan gas gitu ya. Jadi kalau di 0 derajat 100 derajat Celcius ini berubah dari padat menjadi air gitu. Jadi di sini kita gunakan LF. Nah di sini kita gunakan LV gitu ya. Vaporization gitu. Itu adalah namanya.
Oke, berikutnya adalah perpindahan panas ya, atau heat transfer. Jadi perpindahan panas ini yang pertama adalah peristiwa konduksi. Jadi peristiwa konduksi itu adalah peristiwa di mana panas mengalir melalui benda padat, ya. Jadi bisa kita nyatakan sebagai tumpukan molekuler, tumpukan-tumpukan zat padat atau atom-atom dan molekul yang ada di sini ya. Nah, besar aliran panas per satuan waktu itu kita nyatakan sebagai Ka delta T per L, ya. Jadi K ini yang kita kenal sebagai konduktivitas termal. Konduktivitas panas. A ini adalah luasnya. T1 dikurangi T2 ini adalah selisih suhu antara benda yang panas dengan benda yang dingin. Gitu. Jadi katakanlah misalkan di sini ada benda yang lebih panas ya dan benda yang lebih dingin. Nah, pada dasarnya kalor kan mengalir dari benda yang lebih panas ke yang lebih dingin, gitu kan. Jadi dari T1 menuju T2 gitu ya. Nah, L-nya ini adalah panjang, sedangkan A-nya ini adalah luas. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Ya. Oke, jadi untuk Q per T ya, ini kan pada dasarnya adalah satuan power, ya, daya. Jadi P Q dibagi T ya. Sini nyatakan kalor dibagi waktu. Ya. Jadi P-nya ini menyatakan power atau daya ya. Jadi secara dimensi dia itu menyatakan power. Nah, K ini adalah konstanta konduktivitas ya. Kayak tadi adalah konstanta konduktivitas. Sementara A ini adalah luas dalam satuan meter kuadrat dan T-nya itu temperatur ya. Ini bisa dalam Celcius atau dalam Kelvin. Dan L-nya ini menyatakan panjang atau jarak antar titik yang kita ukur ya. Dari suhu yang lebih panas ke suhu yang lebih dingin gitu ya. Panjang satuan dalam meter. Oke. Nah, thermal conductivity ini atau konduktivitas panas K itu tergantung pada jenis materialnya ya. Jadi material dengan K yang besar itu disebut sebagai konduktor. Sementara dengan nilai K yang kecil itu disebut sebagai insulator ya. Jadi contohnya di sini adalah silver ya. Perak itu memiliki nilai konduktivitasnya 10 kali 10 min 2 ya. Joule per second meter derajat Celcius. Gitu. Nah, material bangunan itu biasanya digunakan menggunakan R, ya, nilai R daripada thermal conductivity. Jadi L-nya itu menyatakan ketebalan dari material. Ya. Contohnya gelas, kaca, brick, fiberglass dan kayu ya. Oke. Oke, selain konduksi, peristiwa berikutnya adalah konveksi. Jadi konveksi ini merupakan perpindahan panas ketika terjadi pergerakan fluida. Ya. Contohnya adalah air yang dipanaskan, gitu ya. Jadi di sini terjadi perpindahan kalor. Jadi ada perpindahan fluida di sini ya. Sini. Begitu pula dalam sistem ruangan misalnya, atau dalam skala apa?
ada pemanas, pendingin, dan itu terjadi konveksi ya, pengalir perpindahan panas melalui fluida gitu ya. Nah, berikutnya adalah radiasi. Nah, jadi perpindahan panas melalui proses radiasi itu terjadi karena gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi salah satu yang sangat familiar di sini adalah radiasi dari sinar matahari, ya. Radiasi matahari dengan suhu sekitar 6.000 Kelvin. Ya. Jadi di permukaan matahari itu suhunya sekitar 6.000 Kelvin, kemudian itu berpindah melalui proses radiasi. Ya. Nah, mungkin ada ya di praktikum ya, proses radiasi gitu ya. Nah, jadi ini tergantung pada emisivitas ya, E sigma AT pangkat 4. Jadi E-nya itu adalah emisivitas, kemudian sigma itu konstanta Stephen Boltzmann, ya. A-nya adalah luas dan T-nya temperatur dalam satuan Kelvin. Oke, ya, ada pertanyaan di sini. Jadi proses radiasi ini kita gunakan satuan dayanya dalam Kelvin ya, T-nya. Oke, oke, apakah ada pertanyaan terkait dengan kalor ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada proses hukum termodinamika ya. Jadi ada istilahnya hukum ke nol dari termodinamika. Nah, hukum ke nol dari termodinamika ini berkaitan dengan kesetimbangan equilibrium, ya. Equilibrium thermal equilibrium. Jadi kesetimbangan thermal. Jadi suatu benda ketika berada dalam kesetimbangan thermal, maka suhunya akan sama. Ya. Sebagai contoh di sini adalah benda A, ya. Itu kita hubungkan dengan termometer, itu dapat nilai 0,137. Terus kemudian benda B ternyata diukur juga sama ya suhunya. Maka artinya mereka berada pada kesetimbangan thermal gitu ya. Jadi benda A di sini suhunya 137 ya. Benda B juga sama. Nah, ketika A dan B ini berada pada suhu yang sama dengan termometer T, artinya A dan B ini berada dalam kesetimbangan thermal. Yang kita kenal sebagai hukum ke nol ya, termodinamika atau Zeroth Law of Thermodynamics. Jadi hukum ke nol dari termodinamika ini menyatakan
kesetimbangan thermal. Ya. Kemudian triple point of water, di sini triple point itu artinya keadaan di mana fase padat cair dan gas itu berada pada titik yang sama ya. Nah, pada suhu ini itu adalah nilai dari 0 derajat Celcius tadi ya. Itu sama dengan 273,16 Kelvin. Ya. Nah, kemudian thermal expansion, ya. Calor. Ya. Nah, berikutnya adalah hukum pertama ya, dari termodinamika. Jadi hukum pertama dari termodinamika ini kita bisa ambil dari usaha ya, atau kerja. Kerja atau usaha yang dilakukan oleh suatu gas itu sama dengan tekanan dikali dengan perubahan volume. Jadi kalau misalkan kita turunkan dari uh, gaya, ya, force, tekanan adalah gaya dibagi luas. Gitu ya. Sehingga nanti bisa dilakukan PdV. Jadi dari proses ini ya. Ini. Jadi kita berangkat dari konsep usaha. Bayangkan piston ini berada pada volume P, ya. Terus berada pada tekanan P. Gitu ya. Nah, ketika dia mengalami ekspansi, itu volumenya ini bertambah, ya. Jadi seperti ini. Dari sini ada perubahan panjang, itu lagi. Ya. Nah, artinya usaha yang dilakukan. Ya. Jadi pada saat dia mengalami ekspansi ini, dan dia berubahnya adalah F dikali dengan delta I. Ya. Jadi besar dW F di, jadi karena P F dibagi A. Ya. Jadi F-nya kan bisa ditulis sebagai P kali A. Ya. Di dW-nya P kali A di, nah ini adalah ruas dikali perubahan panjang, itu kan berarti perubahan volume. Jadi dW-nya ini sama dengan P dV. Ya. Jadi dalam bentuk inisial. Sehingga untuk mendapatkan W-nya, usahanya kita lakukan di dalam trading. Jadi kalau W sama dengan W, dalam initial volume sampai volume akhir, final volume dari P itu. Jadi integral PdV itu yang kita kenal sebagai usaha atau W. Jadi work yang terjadi ini bisa dengan. Nah, jadi integrasi ini diperlukan ya, karena pressure P itu juga bisa jadi berubah tergantung pada perubahan volume. Jadi tidak mesti P-nya konstan. Ya. Sehingga nanti bisa kita dapatkan kurva pressure terhadap volume ya. Jadi ada kurva PV. Ya. Ya, nah, ada setidaknya 4 proses sebenarnya ya. Ada proses isobar, di mana isobar itu tekanan yang konstan, kemudian proses isohorik, ya, volume konstan, dan adiabatik serta isotermal. Ya, ada 4 proses. Oke, jadi pada dasarnya untuk mencari berapa usaha yang terjadi, itu kita hitung luas area di bawah kurva. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin hitung berapa usahanya, ya, kita gunakan luas area di bawah kurva. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya kurva, ya, sumbu vertikalnya adalah pressure, tekanan, sumbu horizontalnya adalah volume. Ya. Jadi nanti bisa kita ukur
Di sini ini berapa ya perubahannya? Nah, di sini kan PI ya, initial volume, PF, final volume ya. Nah, berarti di sini juga sama ya. Ada initial pressure, P final, di sini adalah P initial ya. Nah, pada dasarnya untuk menghitung usaha itu adalah luas area di bawah kurva. Jadi luas area di bawah kurva ini itu menyatakan usaha yang terjadi atau W-nya ya, kerja. Jadi W sama dengan integral P initial sampai V final P dV. Ya, itu adalah work-nya. Nah, kalau dia mengalami ekspansi, jadi delta V-nya positif, di sini artinya V final lebih besar dari V inisial, itu dia W-nya positif. Tapi kalau delta V-nya negatif ya, V finalnya kurang dari V inisial, berarti W-nya negatif. W positif itu artinya dia melakukan usaha, tapi W negatif dia diberikan usaha. Jadi kalau melakukan usaha tadi contohnya seperti itu, dia mengalami ekspansi volume ya. Ya, sebagai contoh kalau kasus isotermal ya. Jadi kalau isotermal ini eh, suhunya sama ya kan. Jadi proses isotermal kita bisa buat grafiknya ini ya kurang lebih seperti yang tadi ya. Kita berangkat dari eh, gas ideal ya, bahwa PV sama dengan nRT ya kan. Jadi volumenya di sini adalah nRT dibagi V ya. Oh dibagi P, sorry. Ini P-nya ya. Ini P, nRT dibagi V. Jadi nanti kita bisa integralkan pressure ini terhadap volume P. Sehingga untuk kasus thermal ini bisa kita hitung W-nya ya. Integral V initial sampai V final P dV ya. Berarti integral V initial sampai V final dari nRT per V dV. Nah, di sini kan nRT ini adalah konstanta ya. Jadi bisa kita keluarkan dari integral sehingga bisa didapatkan W-nya adalah nRT integral V initial sampai V final per V dV. Nah, integral per V dV ini kan natural logarithm ya. Logaritma natural, ln ya kan. Jadi nanti dari sini bisa dapatkan nRT ln dari V final per V initial gitu ya. Nah, ini adalah W-nya. Ya. Atau ini sebenarnya dari sini ya. Dari apa? Ln V gitu ya. Jadi dari sini ln V kita akan masukkan batas bawahnya PI, batas akhirnya VF. Ya. Nah, ini kan jadi dikurangi kan. Jadi nRT ln V final minus ln V initial. Nah, pengurangan logaritma natural itu sama dengan pembagian ya. nRT ln V final per V initial. Nah, ini adalah W-nya. Jadi inilah usaha yang dilakukan pada proses isotermal ya. Isotermal. Nah, bagaimana dengan energinya? Jadi berdasarkan hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 1 itu menyatakan bahwa delta E internal itu sama dengan kalor dikurangi W. Ya, itu hukum termo 1. Jadi energi internal itu adalah total energi kinetik tadi. Itu sama dengan kalor yang diberikan dikurangi dengan usahanya. Nah, itu adalah perubahan energi internal ya.
Sehingga pada proses isotermal ini, karena suhunya sama, jadi delta E-nya 0. Jadi karena proses isotermal, jadi T-nya sama, alias delta T-nya 0, maka nanti delta E internalnya sama dengan 0, ya, sehingga terjadi Q sama dengan W, gitu ya, untuk proses isotermal. Oke, ada plan untuk proses isotermal ini. Ya, berikutnya adalah proses adiabatis. Jadi pada proses adiabatis ini tidak terjadi perpindahan panas atau kalor yang sama dengan 0. Jadi yang kedua adalah proses adiabatis. Nah, adiabatis itu ciri-cirinya adalah Q-nya sama dengan 0. Ya. Berarti kan tadi berdasarkan hukum termodinamika yang pertama, ya, delta E internal itu kan sama dengan Q minus W. Ya. Sehingga nanti perubahan energi dalamnya itu sama dengan minus W. Karena Q-nya sama dengan 0. Ya. Jadi pada proses adiabatik ini bentuknya hampir sama, mirip ya dengan isotermal, P terhadap V, tapi dia lebih curam, gitu ya. Nah, nanti akan kita lebih pakai ini ya, dalam proses Bung Karno nanti ya, mesin Carnot. Nah, misalnya di sini VI, V final, ya. V final, V initial. Jadi arah dari prosesnya itu penting ya, arah panahnya. Oke, sehingga nanti dari proses debatting ini kan bisa kita ambil dari persamaan gas ideal ya. Oke, berarti karena delta E-nya ini bisa kita nyatakan sebagai DE ya. DE jadi sama dengan CV dt. Jadi CV ini adalah kapasitas panas pada volume konstan. Ya. Nah, kemudian karena W-nya adalah PdV, ya, maka DE-nya ini CV dt ya. Kan DE sama dengan minus W ya, minus PdV. Nah, kita ambil dari persamaan gas ideal. Ya. Jadi kalau dapat persamaan gas ideal kan PV sama dengan nRT. Ya. Jadi dari sini T-nya adalah PV dibagi NR. Ya. PV dibagi NR. Sehingga dapat T-nya ya, atau dt ini dari PdV plus VdP ya, dibagi dengan NR. Jadi kan NR ini konstanta ya, sementara pressure dan volume itu bisa berubah. Ya. Sehingga dengan demikian bisa kita substitusikan ya, ke dalam persamaan ini. Jadi CV dikalikan dt, PdV plus VdP dibagi dengan NR minus PdV. Ya. Sehingga dari sini kita bisa kalikan silang ya, dari sini ke sini. Ini CV PdV ditambah CV PdP sama dengan minus NR PdV ya.
Kita menggunakan VDV-nya ke ruas kiri ya. Berarti kan ini jadinya adalah CV ditambah NR kalikan PDV tambah CV VDP sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini karena ruas kiri dan kanan ruas kanannya 0 ya, ruas kirinya ada nilainya. Nanti CV ditambah NR itu bisa kita definisikan sebagai CP. Disebut sebagai CP, yaitu PdV plus CV VdP sama dengan 0. CP itu adalah kapasitas panas pada pressure konstan. Nah, ini kalau saya bagi dengan CV, jadi CP CV PdV plus VdP sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita bisa definisikan suatu besaran ya, disebut sebagai gamma, konstanta Laplace, yaitu adalah CP dibagi CV ya. Nah, sehingga ini jadinya adalah gamma PdV ditambah VdP sama dengan 0. Nah, supaya enak ini kita kalikan dengan seper PV ya. Kita kalikan dengan seper PV. Ini kan jadinya adalah gamma seper VdV ditambah seper PdP. Gitu. Nah, baru kita integralkan di masing-masing suku ini ya. Jadi integral gamma seper VdV tambah integral seper PdP. Ya. Oh, maaf, ini setelah diintegralkan tidak nol ya. Nol ini kan hasil turunan, jadi sini kita sebut misalkan konstanta C1. Ya. Jadi setelah kita integralkan, ini kan jadinya adalah ln ya. Ln V dikalikan gamma plus ln P sama dengan C1. Nah ini kan bisa kita buat jadinya ln V pangkat gamma tambah ln P sama dengan C1. Nah karena penjumlahan berarti kan bisa kita kalikan ya. Ln PV pangkat gamma sama dengan C1. Ya. Nah ini kan artinya E pangkat ini. Berarti PV pangkat gamma sama dengan eksponensial dari C1 ini adalah konstanta. Nah, sehingga nanti dari sini dapat persamaan adiabatisnya. PV pangkat gamma itu sama dengan konstan. Nah, ini kita pakai dalam proses adiabatis. Oke, PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ya. Oke, jadi gammanya adalah CP per CV. Iya.
Oke, sehingga dari sini juga bisa kita buat ya untuk penurunan usaha dari proses adiabatis ini. Misalkan dari ini tadi kita sudah dapat PV gamma sama yang konstan. Jadi untuk mencari volumenya atau P-nya ya, itu kan suatu konstanta ini ya dibagi dengan P pangkat gamma ya. Atau katakanlah C kalikan P gamma min 1 ya. Nah usahanya berarti kita bisa buat W sama dengan integral P dV dVi sampai V final gitu ya, integral VI sampai V final. P-nya adalah C, P pangkat gamma min 1 dV ya. Nah, berarti nanti bisa kita buat ya. Oke, ini kan artinya V1 pangkat gamma sama dengan V2 pangkat gamma ya. Sama dengan konstan. Jadi C-nya ini bisa kita buat eh, ini kondisi inisial misalkan ya. Kondisi final. Jadi dari W ini ya, W pada proses adiabatis bisa kita tuliskan ya. Integral V inisial sampai V final. Katakanlah PI VI ya. PI VI pangkat gamma ya. P pangkat gamma min 1 ya. Min gamma. Di sini PV pangkat min gamma ya. Minus gamma dV ya. Oke, jadinya apa ini? Kan adalah PI VI pangkat gamma integral P inisial sampai V final P pangkat minus gamma dV. Ya. Nah, kalau integral itu kan pangkatnya nambah 1 ya. Berarti ini minus gamma plus 1. Minus gamma plus 1 ini bisa kita buat jadi VI gamma ya. P pangkat minus gamma plus 1 dibagi dengan minus gamma plus 1 ya. Kita ambil batasnya adalah dari VI sampai V final. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan ya, VI dan V final sebagai eh, batas integral ya. Berarti nanti dari sini nanti dapat VI pangkat gamma ya. V final ya. Minus gamma plus 1. Nah, ini kan dikurangi ya. V inisial minus gamma plus 1 dibagi dengan minus gamma plus 1 nih. Ya. Oke, supaya enak ini saya buat jadi 1/1 minus gamma ya, karena 1 minus gamma. Terus berarti dari sini VI ya, dikalikan V final di sini ya. VI gamma ya, terus V final 1 minus gamma dikurangi dengan VI gamma ya, pangkat gamma VI 1 minus gamma.
Nah, di sini kan 1 minus gamma plus gamma ya. Berarti nanti di sini akan hilang V-nya ya. Sehingga nanti di sini W-nya 1 minus gamma ya. Hasil akhir PI P final minus PI V inisial ya. Oke. Ya karena kan ini konstan ya. Nah, oke, jadi ini akan kita bisa rubah ya. Jadinya kan tadi hubungannya tuh ini ya. PI VI gamma sama dengan P final gamma. Oke. Sehingga ini bisa kita rubah ke P final ya. Sehingga di sini jadinya P final minus P initial dibagi dengan 1 min gamma. Ya. Nah, hasil akhirnya adalah yang paling bawah ya. Oke, itu adalah usaha dari proses adiabatis ya. Jadi ada faktor gamma, itu gamma ini adalah eh, CP per CV tadi ya. Jadi kapasitas kalor pada pressure konstan dibagi kapasitas kalor pada volume konstan ya. Ya, apakah ada pertanyaan untuk proses adiabatis ini? Ya. Nah, sementara itu untuk proses isobar ya. Jadi pada proses tekanan tetap, jadi untuk proses isobar ini dia tidak mengalami perubahan tekanan ya. Jadi bisa kita buat untuk isobar, misalkan P ini V. Nah, tekanannya konstan ya. Sini ada V initial, V final. Jadi dia hanya mengalami perubahan volume saja ya. Sehingga usahanya adalah luas area di bawah ini. Oke. Jadi proses isobar ini W-nya adalah P delta V. W-nya P final, dan V initial. Dalam proses isobar. Sementara untuk delta E internal ya, berarti Q minus W. Berarti W-nya ada, Q-nya ada ya. Tapi kalau proses sohorik, dia tidak mengalami usaha. Atau dengan kata lain, W-nya 0 ya. Karena dia tidak mengalami perubahan volume. Gitu. Oke, jadi untuk proses sohorik ya, ini volume konstan, artinya benda tidak mengalami usaha ya. Jadi bisa kita gambarkan grafiknya ini kurang lebih seperti ini. Ini grafik pressure terhadap volume. Nah, sini katakanlah misalnya P final, P initial gitu ya. Nah, berarti delta V 0. Karena delta V 0, maka W-nya 0 ya. Sehingga perubahan energi internalnya
sama dengan kalor. Ya, itulah tadi proses-proses pada termodinamika ya. Kemudian di sini ada yang cukup penting yaitu hukum termodinamika satu. Ya. Nah, hukum termodinamika satu ini bilang seperti ini. Perubahan energi internal sama dengan kalor dikurangi dengan W. Ya. Ini adalah hukum termo satu. Disebut sebagai hukum pertama termodinamika. Ya. Oke, saya di sini ya. Ya. Oke, jadi secara umum ya, untuk 4 kasus istimewa tadi dalam hukum termodinamika pertama ya, delta E sama dengan Q min W, ini untuk adiabatik, tidak terjadi perubahan panas atau Q-nya sama dengan 0, sehingga energi internalnya, perubahan energi internalnya adalah sama dengan min W. Ya. Untuk konstanta volume konstan ya, atau isokorik, 2W-nya sama dengan 0. Ya. Isotermal dan ekspansi bebas. Jadi Q sama dengan W sama dengan 0. Dan perubahan internalnya juga sama dengan 0. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba contoh soal ya. Jadi untuk kasus pertama, ini berkaitan dengan soal kalor. Jadi sebagai contoh di sini adalah suatu balok aluminium dengan massa 200 gram dan suhunya 400 derajat Celcius. Itu dijatuhkan pada kalorimeter dengan massa 1 kilogram yang diisi oleh 100 gram air pada temperatur 5 derajat Celcius. Berapakah temperatur setimbangan yang terjadi? Oke. Ya, jadi untuk kasus ini kita bisa bayangkan bahwa ada suatu aluminium ya, yang dijatuhkan pada suatu kalorimeter dengan berisi air ya. Jadi kalorimeter berupa aluminium ini memiliki massa 1 kilogram ya. Oke. Ini adalah kalorimeter ya. Bahannya adalah aluminium ya. Itu memiliki massa kalorimeter gitu, 1 kilogram. Nah, kemudian di sini ada massa air, itu adalah 100 gram. Jadi 0,1 kilogram. Sedangkan ada balok aluminium di sini. Massa aluminium adalah 200 gram ya. 0,2 kilogram. Nah, berapakah suhu timbangan yang terjadi? Nah, jadi karena di sini suhu awalnya misalkan T aluminium ya, itu adalah 400 derajat Celcius, sementara T kalorimeter itu adalah sama dengan suhu air ya. Nah, ini juga sama. T air
5 derajat Celcius. Nah, sehingga untuk mencari suhu keseimbangan, pada dasarnya energi panas nilainya konstan ya. Jadi ada kalori yang dilepas oleh aluminium ya, akan sama dengan kalori yang diserap. Yang diserap oleh air ataupun kalorimeter. Ya. Jadi Q lepas sama dengan Q serap. Sehingga kita bisa buat ya. Di sini ada massa aluminium ya. Jadi MAl C aluminium dikalikan dengan perubahan suhu aluminium ya. Karena sama dengan massa kalorimeter C. Nah, karena kalorimeternya terbuat dari aluminium, berarti kalikan dengan kalori jenis aluminium juga ya. Delta T kalorimeter. Ditambah dengan massa air, C air kalikan dengan delta T air ya. Nah, tinggal kita itu. Sehingga nanti pada akhirnya kita dapatkan suhu kesetimbangan ya. Oke. Nah, berarti kita masukkan di sini ya. Massa aluminium adalah 0,2 kg. Terus kemudian berapa nilai kalori jenis dari aluminium? Itu sekitar 0,22 ya. Kalau kita jadikan satuan kilokalori per kilogram. 0,22, jadi C aluminium itu adalah 0,22 kalori per kilogram. Kilokalori per kilogramnya. C air 1 kilokalori per kilogram. Nah, ini konstantannya ya. Berarti kan perubahan suhunya aluminium adalah dari 400 sampai pada suhu kesetimbangan. Ya. T setimbang gitu ya. Ini kan sama dengan 1 kalikan 0,22 ya. Kalikan T setimbang min 5 ditambah 0,1 kali 1 kalikan T setimbang min 5 ya. Nah, tinggal itu berapa nanti suhu kesetimbangannya ya. Oke. Jadi dari sini nanti dapatkan suhu kesetimbangannya itu 52,7 ya. Jadi dari persamaan ini ya tinggal itu nanti dapat T setimbangnya adalah 52,7 derajat Celcius gitu ya. Ya, ada pertanyaan untuk masalah kalori ini? Ya. Ya, kalau ada pertanyaan kita coba lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, berikutnya inilah proses konveksi. Ya. Jadi koefisien konveksi adalah 150 BTU per hour. Ya. BTU itu adalah British Thermal Units. Ya, jadi ini merupakan koefisien konveksi. Ya. Di H sama dengan 150 BTU per jam. Ya. Feet kuadrat dikali Fahrenheit. Kemudian the surface temperature exchanger is 200 Fahrenheit. Ya. Berubah dari 200. Sementara itu ruangannya 72 derajat Fahrenheit. Misalkan T1 ya. 200 derajat Fahrenheit. T2-nya adalah 72 derajat Fahrenheit. Tentukan berapa surface area. Ya.
jika panas yang diberikan adalah 20.000 BTU per hour. Jadi BTU itu merupakan British Thermal Units ya. Jadi besar dayanya adalah 20.000 BTU per jam ya. Jadi bisa kita buat untuk proses konveksi ini besar daya adalah H dikali A delta T. Dia ingin bertanya berapa surface areanya, luasnya. Berarti dengan demikian bisa didapatkan A-nya ya. A sama dengan daya dibagi dengan H kali delta T ya. Jadi powernya di sini adalah 20.000 ya. Dibagi dengan H hanya adalah 150. Delta T-nya adalah 200 kurangi 72 ya. Nah, itu adalah surface area-nya. Nanti bisa didapatkan nilainya itu 1,04 feet kuadrat ya. 1,04 feet kuadrat. Oke. Ya, gitu ya. Oke, jadi kita diberikan suatu grafik antara proses ini ya, dari A ke B ke C dan ke D ya. Jadi dari grafik ini kita diminta untuk mencari berapakah usaha yang dilakukan dari proses A ke proses B ya. Nah, karena di sini volumenya konstan, artinya kan dari A ke B tidak ada usaha ya. Karena V-nya 0 ya, delta V-nya 0. Jadi dari proses A ke B ini dia tidak mengalami perubahan volume ya. Tapi dari proses B ke C ini ada perubahan volume. Berarti dikali kali P dikali delta V ya. Nah, dari kita dapatkan untuk poin A dan poin B ya. Oke, jadi untuk jawaban ini ya, kita bisa dapatkan untuk poin A ya, usaha dari AB sama dengan 0 karena delta V AB sama dengan 0 ya. Jadi usahanya tidak 0 joule ya dari A ke B. Tapi dari B ke C, usaha poin B, W BC adalah P, P-nya di sini ya, dikalikan dengan delta V. Delta V BC ya. Jadi pressure-nya adalah 6 kali 10 pangkat 5. Perubahan volumenya kita kurangi ya. 0,05 kurangi 0,02 ya. Berarti nanti dari sini kita dapatkan 0,05 min 0,02 ya. 6 kali 10 pangkat 5 kali 5, oh maaf, kali 3 ya. 3 kali 10 pangkat 2 oke. Jadi kalikan dengan 3 ya. 10 pangkat 2. 18 kali 10 pangkat 3 ya. Atau 18.000 joule. 18 kilojoule ya. Oke. Atau ini bisa kita buat jadi 1,8 ya kali 10 pangkat 4 joule. Oke. Oke. Itu adalah usaha dari proses B ke C. Oke. Ya, bisa ya soal ini ya.
Ya, sementara itu untuk soal C, jika 20.000 Joule kalor itu diberikan pada proses AB, ya, maka berapakah perubahan energi internal yang ada pada proses B ini? Ya. Jadi kan bisa kita buat bahwa perubahan energi pada dalam internal dari AB itu sama dengan kalor ditambah WAB. Oke. Nah, karena usaha dari A ke B di nol, ya, berarti kan di sini artinya bisa kita dapatkan bahwa U dari B dikurangi U dari A sama dengan QAB. Oke. Nah, UA-nya kan di sini 30.000 ini. 30.000. Jadi UB dikurangi dengan UA-nya adalah, dia kan masuk 20.000 Joule. 20.000 sama dengan QAB. QAB-nya ini adalah, oh di sini 30.000 ya. 30.000, ini 20.000. Ya. Maka bisa dapatkan UB-nya. Ya. Jadi besar energi internal pada titik B adalah 50.000 Joule. Ya. Jadi bisa kita hitung energi dalam pada titik B. Ya. Jadi kadang ada juga yang menuliskan delta U atau delta E. Ya. Jadi sama aja. Oke. Oke. Nah, sebentar itu untuk proses D ya. Titik D ini, jika energi dalam ya, pada titik C adalah 90.000 Joule, berarti di sini ya, bisa kita buat berarti UC sama dengan 95.000. Ya. Itu masuk, berapakah panas yang masuk atau meninggalkan sistem selama proses BC. Ya. Berarti tadi kan UB-nya sudah ada nih. UB-nya adalah 50.000. Ya kan? Nah, delta U BC itu kan artinya 95.000 kurangi 50.000. 45.000. Nah, delta UBC ini adalah kalor ditambah WBC. Gitu kan? Nah, WBC-nya tadi kan 18.000. Ya, 18.000. Berarti dapat Q-nya, delta UBC min W tadi. Oh, ya. Sini harusnya bukan plus ya, tapi minus. Ya kan? I min W. Ya. Jadi harusnya ini minus. Ya. Jadi Q-nya adalah delta UBC ditambah WBC ya. Nah, sehingga di sini jadinya adalah 45.000 ditambah 18.000 ya. Jadi 63.000. Oke. Jadi 63.000 ini merupakan kalor ya yang diberikan pada proses BC gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan habis ini? Ya, kalau tidak ada, mari kita coba lihat soal UAS tahun lalu ya. Jadi soal termodinamika
Suatu silinder piston berisi 0,25 mol gas oksigen pada tekanan 2,4 kali 10 megapascal dan suhu 355 Kelvin. Asumsikan gas oksigen sebagai gas ideal. Gas pada mulanya mengalami ekspansi secara isobarik sedemikian rupa sehingga volume menjadi 2 kali volume awal. Kemudian gas terkompresi secara isotermal kembali ke volume awal dan akhirnya gas mendingin secara isovolumetrik menuju ke tekanan awalnya. Nah, pertanyaan pertama adalah gambarkan proses termodinamika dalam diagram P dan V. Nah, kedua, berapa suhu gas ketika dalam proses kompresi isotermal? Dan berapa tekanan maksimum dalam piston selama proses termodinamika? Dan di proses manakah tekanan maksimum tersebut berada? Oke, jadi untuk proses nomor 3 ini ya, di sini kita bisa katakan bahwa ceritanya gas ini mengalami ekspansi secara isobarik. Ya, pertama. Jadi isobar itu kan artinya apa? Tekanan konstan. Ya. Jadi kita bisa buat untuk diagram PV-nya, pressure terhadap volume. Misalkan di sini adalah volume awal, ya, V0, dia mengalami isobar, sehingga volumenya menjadi 2 kali volume semula. Ya. 2 kali V0. Sedemikian rupa sehingga volume menjadi 2 kali. Kemudian gas terkompresi secara isotermal. Jadi dia mengalami isotermal berarti apa? Kembali ke volume mula-mula ya. Sini. Jadi proses kedua ini adalah proses isotermal ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Ini proses kedua ya. Proses pertama, kedua. Dan kemudian terakhir mengalami isobar. Isobar itu tekanannya berubah tapi volumenya tidak berubah ya. Katakanlah di sini P1, P aksen gitu ya. Oke. Ya, berarti ini adalah grafik PV-nya ya kan. Jadi ada 3 proses. Pertama adalah proses isobar, kedua adalah proses isotermal, ketiga adalah proses isoporiknya atau isoporu. Nah, kemudian pada suhu gas, berapa suhu gas ketika mengalami proses kompresi isotermal? Nah, artinya kan kita ingin mencari suhu di sini. T2 gitu ya. Nah, di sini misalkan T1. Nah, artinya kan pada saat mula-mula ya, jadi P1, V1 sama dengan P2, V2 ya, per T. Nah, ini kan konstan kan tekanannya ya. Berarti bisa kita buat V0 per T0 sama dengan V2 kali V0 per T2 gitu ya. Nah, nanti dapat T2-nya. T2-nya kan di sini. Oke, misalkan di sini T1 ya. T1, T2, T3 ya. T2-nya adalah 2 kali T0 ya. 2 kali dengan T0-nya itu 355 ya. Jadi 710 ya, Kelvin. T2-nya ya. Nah, karena proses thermal artinya kan tidak mengalami perubahan suhu ya. Berarti T3 sama dengan T2 ya kan. Jadi T3-nya sama dengan T2 sama dengan 710 Kelvin ya. Oke.
Nah, kemudian berapa tekanan maksimum dalam piston selama proses ini ya. Nah, berarti di sini volumenya kembali ya. Jadi P3, P0 per T2 gitu ya. Nah, di sini kan T3, P2, 2 kali P0 per T2. Ini kan sama ya. Nah, berarti P3-nya, itu yang C ya, itu 2 kali P2. Ya. P2-nya kan di sini adalah 2,4 ya kan. Berarti 4,8 ya. Kali 10,5 Pascal. Jadi P3-nya ini yang paling tinggi ya, yaitu 4,8 kali 10,5 Pascal. Oke. Ya. Ya, apakah ada pertanyaan? Jadi proses termodinamika ini. Jadi dalam proses termodinamika itu adalah sangat penting sekali untuk menggambar grafik P terhadap V. Setidaknya tadi ada 4 keadaan atau 4 proses: isobar, isoforik, ya, kemudian isotermal dan adiabatis. Ya. Dan ciri-ciri dari masing-masing. Kalau isobar itu adalah tekanannya sama, ya kan? Jadi kalau di isobar tekanannya sama, berarti pasti grafiknya mendatar. Ya. Jadi isobar ini adalah constant pressure, ya. P0, P ASEAN, gitu ya. Isobar. Jadi grafik isobar ini digambarkan di proses pertama. Ya. Nah, yang kedua ini adalah proses isotermal. Isotermal. Jadi isotermal itu grafiknya melengkung. Ya. Melengkung. Mirip dengan adiabatis, cuma kalau adiabatis itu dia lebih curang. Ya. Termal seperti ini. Dan proses ketiga ini adalah isoporik. Isoporik. Nah, terus kemudian kita hitung dengan menggunakan kesamaan jasi berapa. PV per T. Di jasi jalan itu PV per T itu kan sama dengan konstannya. Nah, makanya di sini kalau di proses coba tekanan sama, berarti yang beda adalah volume dan suhunya. Kalau isotermal tekanannya beda, volumenya beda, tapi suhunya sama. Ya. Sementara kalau isomerik volumenya sama, tekanan dan suhunya beda. Nah, itulah proses termodinamika yang kita pelajari ya. Jadi bisa saya simpulkan ya bahwa hari ini kita sudah membahas materi kalor dan termodinamika 1. Kemudian nanti pekan depan kita akan bahas tentang teori kinetika gas dan kuis mandiri 2 ya. Oke. Jadi kuis mandiri 2 ini materinya adalah tentang panas ya kan? Masih ingat ya? Jadi kan kemarin kuis bersama 2 ya. Jadi pekan depan adalah kuis mandiri 2. Oke. Kuis mandiri ya, kuis mandiri. Jadi materinya tentang kalor ya. Jadi materi yang kita pelajari hari ini itu akan menjadi materi kuis pekan depan. Oke. Ya, ada pertanyaan di sini? Ya. Oke, gimana? Ya. Ya, untuk kuisnya close book ya. Close book, close book.